Investasi bodong di Riau. Apa pendapat Profesor Dr. Yongker Sihombing, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Master Hukum? Begini cerita selengkapnya. Profesor Dr. Yongker Sihombing, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Master Hukum. Kasus dugaan investasi bodong melibatkan Maryani dan Agung Salim, Ces murni pidan. Kasus investasi bodong dalam perkara nomor 1169 PIT, Sus 2021 PN, PBR dengan terdakwa Maryani, dan perkara nomor 1170 PIT, Sus 2021 PN, PBR atas nama terdakwa Agung Salim, Bakti Salim, Christian Salim dan Eli Salim, murni kasus pidana. Kalau ada pihak yang menyatakan kasus tersebut diseret-seret dari kasus perdata ke pidana, hal itu hanyalah stereotipe, menggiring opini dengan harapan semoga putusan hakim onslak lepas dari tuntutan hukum. Hal seperti itu pernah terjadi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat terkait kasus Indosterling. Dan kasus itulah yang dicoba dianalogikan Yunus Hussein saat memberi kesaksian pada persidangan beberapa waktu lalu. Namun Ketua Majelis Dr. Dahlan SH, MH saat itu langsung memotong penjelasan Yunus Hussein dan menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia independensi, tidak menganut jurisprudensi. Sehingga, kalaupun terdakwa Maryani ataupun terdakwa Bakti Salim menyampaikan tidak mengerti kasus yang menjerat mereka hingga 8-9 bulan ditahan, itu hanyalah penggiringan opini saja. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Yongker Sihombing SH, Se, MH menjawab pertanyaan independensi.com melalui WhatsApp, menanggapi pledoi Maryani dan Bakti Salim dalam sidang yang digelar secara virtual Jumat 10/3 sore dipimpin Dr. Dahlan SH, MH dibantu Istiono SH, MH dan Tommy Manik SH. Lebih lanjut Prof. Dr. Yongker Sihombing menegaskan, kasus dugaan investasi bodong mengakibatkan warga Pekanbaru korban 84,9 miliar rupiah. Adalah akibat promissory note atau surat sanggup yang dijual terdakwa kepada masyarakat luas, mencapai ribuan orang. Investor yang membeli adalah masyarakat awam yang tingkat literasi keuangan tidak memadai. Jika namanya surat hutang promissory note, atau sejenisnya, alternatifnya adalah, apakah hal itu merupakan instrumen pasar uang? Menurut Doktor Hukum dari Universitas Padjadjaran ini menyatakan, jelas tidak. Karena tidak sesuai dengan ketentuan PBI ataupun POJK. Alternatif kedua, apakah promissory note tersebut merupakan yang diperdagangkan di pasar modal berupa efek? Juga tidak terpenuhi, karena diterbitkan tidak sesuai atau tidak melalui proses penawaran umum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, tidak melalui due diligensi, tidak menerbitkan prospektus, dan tidak memasukkan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut Yongker mempertanyakan, apakah promissory note yang diperdagangkan Maryani ataupun Agung Salim, Bakti Salim, Christian Salim dan Eli Salim melalui PT WBN dan PT TGP di bawah naungan Vikasa Group telah memenuhi kriteria surat hutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Prof. Dr. Yongker ahli hukum pidana perbankan tersebut menyatakan bahwa, promissory note yang mereka jual tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam KUHD. Sebab, syarat ketiga dari 7 syarat yang diatur dalam pasal 174 KUHD menyatakan, harus ada pernyataan sanggup membayar tanpa syarat.
Yongker menegaskan, pernyataan sanggup bayar tanpa syarat itu harus tercantum di dalam Warkat Promissory Note (PN) atau surat sanggup tersebut. Sedangkan dalam fakta persidangan, dalam promissory note yang mereka perdagangkan melalui PT WBN atau PT TGP di bawah naungan Group Vikasa, tidak ada tercantum surat sanggup bayar tanpa syarat. Dengan demikian, apakah hal itu dapat digolongkan sebagai private placement? Ujar Yongker dengan nada tanya. Namun apa yang dipertanyakan ahli hukum perbankan itu, dalam penjelasannya juga dinyatakan tidak bisa digolongkan sebagai private placement. Karena jika private placement, maka promissory note harus dijual kepada 2-3 orang investor strategis, yang telah mempunyai hubungan saling mengenal dan mengetahui identitas. Dengan demikian, perbuatan terdakwa adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk yang dipersamakan dengan deposito, pasal 1.5 UU Perbankan, yang seharusnya mendapat izin dari OJK, pasal 16 UU Perbankan. Karena tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka penerbitan promissory note, surat sanggup tersebut, jelas melanggar pasal 46 Undang-Undang Perbankan, yang termasuk perbuatan pidana. Kita mengharapkan pada majelis yang menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan pidana yang berat, agar perbuatan para terdakwa tidak ditiru orang lain di kemudian hari, ujar Prof. Yongker. Sebagaimana diketahui, dalam sidang pledoi terdakwa Maryani dan Agung Salim CS yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2022 sore, penasehat hukum Maryani dari tim penasehat hukum Yudi Krisman, secara bergantian membacakan pembelaan. Dalam pledoinya, penasehat hukumnya mempertanyakan JPU yang menuntut Maryani 12 tahun penjara ditambah denda 15 miliar, karena menurutnya, Maryani bukan pengambil keputusan di dalam organisasi PT WBN maupun PT TGP perusahaan di bawah naungan Vikasa Group. Bahkan saat Maryani diberi kesempatan membacakan pledoinya sendiri, di bawah linangan air mata, Maryani menyampaikan bahwa dalam persoalan dugaan investasi yang disebut-sebut bodong, pihaknya tidak berdosa, sehingga tidak patut untuk dihukum. Dari dulu hingga sekarang, keluarga kami tidak pernah berbuat tercela, sehingga mohon majelis hakim untuk membebaskan saya dari segala tuntutan, karena masih banyak tanggungan yang menjadi beban dalam pundak saya, ujar Maryani sambil menangis. Begitu juga pada sidang kedua perkara nomor 1170 PIT, Sus 2021 PN, PBR atas nama terdakwa Bakti Salim, Agung Salim, Christian Salim dan Elis Salim. Para terdakwa melalui pengacaranya juga beranggapan bahwa Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut keempat terdakwa 14 tahun penjara ditambah denda 20 miliar subsidiar 11 bulan kurungan, adalah keliru. Menurut pledoi yang dibacakan secara bergantian oleh tim penasehat hukumnya bahwa, masalah Bakti Salim masuk dalam ranah perdata, bukan pidana. Akan halnya Bakti Salim yang membacakan pledoi sendiri dari ruang tahanan Sialang Bungkuk, Gobah menyampaikan, hingga saat ini mereka ditahan sudah 9 bulan, namun keempatnya tidak mengetahui di mana akar permasalahan yang dituduhkan kepadanya. Sebab menurut Bakti Salim, mereka tidak pernah berbuat salah sehingga tidak patut dihukum secara pidana, ujar Bakti Salim lewat sidang secara virtual yang dipimpin Majelis Dr. Dahlan SH, MH didampingi Estiono SH, MH dan Tommy Manik SH yang juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum Lina Samosir SH, MH, Lastarida SH dan Randy Panalosa SH, MH. Maurid Simanungkalit, Independensi.com, dan dikabarkan TV Riau Bangkit dari Pekanbaru.